Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat bootable Windows ke dalam flash disk. Jadi ketika kita mau menginstal ulang Windows, kemudian kita tidak memiliki CD resmi atau CD originalnya dari Microsoft atau mungkin dari operating system yang lain, kita bisa menggunakan media yaitu flash disk yang lebih simple dan lebih mudah digunakan. Nah, namun kita perlu tahu bagaimana cara memindah file-file Windows itu ke dalam flash disk supaya nanti bisa kita install ke dalam komputer. Nah, jadi tentu saja alat yang kita gunakan adalah yang pertama adalah flash disk. Yang kedua ada software, yaitu namanya Rufus. Nah, ini ya, sudah saya siapkan di sini. Alatnya ada, bahannya ada, yaitu Windows-nya itu sendiri yang berbentuk ISO, kemudian Rufus ya, ini ya. Saya perbesar ya. Nah, ini kita menggunakan bantuan Rufus untuk memasukkan file ISO ini, .ISO ini ke dalam flash disk. Nah, setelah flash disk tadi kita tancapkan ya, flash disknya kan tadi kan sudah kita tancapkan, kita buka saja Rufus ya. Ini kita buka Rufus, kita buka Rufus ya, kita buka Rufusnya. Nah, kemudian di dalam Rufus ini kita bisa memilih opsi ya, memilih opsi. Sebelum kita lanjutkan, saya akan berikan sedikit pengetahuan dulu ya, bagaimana mendapatkan file ISO ini. Kalau kita tidak punya file ISO, kita kan tidak bisa menginstal ulang. Jadi kita harus memiliki dulu file ISO-nya ini. Kita bisa membuat atau mengompresnya dari CD originalnya, atau yang simpel saja, yang mudah saja, kita download saja di Google ya. Banyak sekali di Google itu sistem operasi yang berbentuk ISO. Oke, ini saya akan jelaskan dulu caranya bagaimana. Oke, yang pertama kita buka dulu Google ya, tentu saja. Kita buka Google di sini. Kita ketik saja Windows, misalnya Windows 10 aja. Download ini. Nah, di sini pasti banyak sekali link-link yang bisa kita buka. Tapi saya biasanya langsung saja ke website yang lebih mudah diakses atau kita unduh ya. Ketik saja di sini gigapurbalingga.com. Coba. Aduh, maaf. Nah, ini yang atas ini ya. Yang atas gigapurbalingga.net. Di sini sudah ada berbagai macam jenis Windows yang bisa kita gunakan untuk instalasi. Nah, ini ya, kita langsung masuk saja ke Windows. Kita klik saja Windows. Nah, ini ya, kita bisa pilih di sini yang terbaru muncul Windows All Edition IO ya, ini. Atau mungkin langsung kita cari saja salah satu Windows 10. Nah, ini misalkan ini Windows 10 ini saja. Windows 10. Ini bisa kita unduh di bagian link bawah sini. Nah, ini kita bisa unduh di sini. Ini total Windows-nya memiliki size kapasitas yaitu 3, sekian GB. Nah, kapasitas ini juga menentukan. Jadi kalau kapasitas 3, sekian GB, berarti kita membutuhkan flash disk kurang lebih 4 GB. Tapi yang lebih aman kita gunakan saja flash disk yang kapasitasnya 8 GB. Tadi saya menggunakan flash disk yang berkapasitas 8 GB. Nah, itu ya. Jadi yang umum itu 3 sekian lah, 3 sekian itu sudah yang paling umum. Nah, kalau sudah kita unduh, nanti dia akan berupa ISO seperti ini. Jadi nama Windows terus .ISO. Nah, setelah itu kita jalankan Rufusnya. Nah, Rufusnya juga
bisa kita download lewat Google ya. Ketik saja di sini Rufus. Nah, di sini ada Rufus, kita buka websitenya Rufus. Nah, ini bisa kita unduh di sini. Rufus ini tidak menginstalasi ya, kita hanya buka saja ini. Nanti hasil downloadannya seperti ini, kita tinggal buka, nanti akan langsung muncul seperti ini. Jadi tidak perlu instalasi ya. Ya, tinggal download saja, kecil filenya hanya 1 MB, mungkin sekian detik sudah selesai download. Kalau sudah, kita masuk ke Rufus. Setelah itu, di bagian atas sendiri ini ada perangkat. Perangkat ini berarti flash disk yang menancap. Ingat, pastikan yang menancap adalah flash disk yang digunakan untuk instalasi. Dan isi flash disknya harus kosong atau tidak ada file yang penting ya. Jadi semua isi file penting harus tidak ada. Beratnya kosong. Kalau mungkin ada isinya, kalau tidak penting ya biarkan saja. Karena nanti dia akan terhapus sendiri saat operasi ini dimasukkan. Jadi ketika operasi ini masuk ke flash disk, semua data-data yang di flash disk itu semua akan hilang, ya. Jadi semua ke format hilang. Jadi kita tidak bisa mengisinya dengan file-file yang lain. Usahakan kosong. Setelah itu kita pilih yang bagian atas. Kenapa saya tadi suruh menancapkan flash disk untuk instalasi saja? Karena di sini nanti akan terpilih flash disk ya. Kalau ada 2 flash disk, di sini akan muncul pilihannya 2. Jadi misal pilihannya ada 2. Makanya pastikan yang terpilih di sini adalah flash disk untuk instalasi. Jangan salah flash disk yang lain, nanti datanya ke format atau hilang. Ya. Jadi pasti lebih amannya kita tancapkan saja 1 flash disk yang hanya untuk instalasi. Setelah ini sudah terpilih, ini kapasitasnya 16 GB ya, maaf tadi saya salah tadi. Ini menggunakan 16 GB. Ya. Terus setelah itu, di sini ada disk atau ISO image. Silakan pilih. Kita biarkan saja seperti ini, tidak usah diganti ya ini. Kita tinggal klik saja tombol pilih. Tombol pilih ini nanti akan mengarah ke file ini. Jadi ini nanti kita pilih filenya ini. Jadi kita klik saja ini pilih, kemudian kita klik download sini. Tadi saya masukkan ke ini. Nah kita cari filenya ini tadi di mana, terus kita klik, kita open. Nah setelah di open, bagian ini nanti ini akan berubah sesuai nama filenya ISO. Setelah itu kita pilih opsi image. Opsi image-nya di sini terpilih instalasi Windows standar. Tidak usah diganti ya. Nah, jadi tetap ini. Kalau diganti ini nanti salah. Jadi tetap ganti ini. Ini kalau saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Inggris beda lagi nanti ceritanya. Contoh saja saya gunakan Inggris ya. Nah, mungkin nanti saat kalian instalasi, kalian gunakan bahasa Inggris. Nah, ini tetap. Terus kita select lagi. Ini ya. Nah, ini standar Windows installation saja. Terus partition scheme kita gunakan MBR. Ya, kalau kita lakukan instalasi pada PC atau paket komputer ya. Kalau pada laptop, kita harus lihat dulu harddisknya itu menggunakan MBR atau GPT. Nah, untuk penjelasan harddisk jenis MBR dan GPT, nanti kita bahas di pembahasan berikutnya saja ya. Ini kita langsung saja pilih MBR. Setelah dipilih MBR, di sini BIOS biarkan saja. Kemudian format volume label juga dibiarkan saja. Terus kemudian untuk file system ini juga biarkan saja. Ini juga kita biarkan saja. Tidak usah diganti apapun. Lanjut saja langsung kita klik start di sini. Kita klik start ya, kita mulai. Nah, ini sudah memulai instalasi. Kalau muncul seperti ini, kita klik saja OK. Nah, setelah di OK, nanti proses formatting akan berjalan. Sekaligus proses memasukkan data-data yang ada di Windows ke dalam flash disk. Proses ini memakan waktu, tergantung ukuran file ISO-nya. Lebih besar juga akan sedikit lebih lama. Maka dari itu, ini silakan ditunggu dulu sampai prosesnya selesai.
Oke, ini sudah selesai ya. Kalau sudah muncul ready seperti ini, berarti ini sudah siap digunakan ya. Ini sudah siap kita gunakan untuk instalasi pada perangkat komputer. Kalau sudah selesai seperti ini, kita langsung tutup saja, close ya. Close. Nah, ini langsung flash disknya bisa kita lepas. Oke, ini untuk tutorial bagaimana cara memasukkan operating system ke dalam flash disk. Terima kasih, mungkin nanti bisa dicoba kalau ingin mengetahui prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.